Ji-eum dan Soha kemudian pergi setelah mengunjungi makam Juwon. Kehidupan Ji-eum yang ke-18. Mereka kemudian pergi meninggalkan pemakaman dan lalu kemudian Ji-eum mengajak Soha untuk melihat bunga yang sedang bermekaran. Ji-eum ingin mengingat momen saat ini jika nanti Soha terpuruk. Meski sedikit terhibur, Soha menganggap cara menghibur Ji-eum terlalu pasaran. Meskipun pasaran, Ji-eum tahu wajah Soha terlihat lebih baik ketimbang tadi. Sadar Ji-eum tengah mencari perhatiannya, Soha lalu berkata jika Ji-eum bukanlah tipenya. Tipe Soha adalah seorang nuna-nuna. Ji-eum berkata banyak orang yang bilang jika dia lebih dewasa ketimbang umurnya. Ketika mereka mau berangkat pulang, tiba-tiba sebuah truk melintas dan hal tersebut membuat Soha langsung panik dan tidak bisa bernapas. Ji-eum kemudian membantu Soha dan berkata semua akan baik-baik saja. Saat di rumah, Ji-eum mengenang kebersamaannya dulu bersama Aegyeong saat masih kecil. Aegyeong mengingatkan Ji-eum jika hari ini adalah hari kematian Juwon sekaligus hari ulang tahunnya Soha. Ji-eum baru ingat makanya tadi Soha pergi ke makamnya dan di sana ia teringat kecelakaan yang menimpa mereka berdua. Ji-eum langsung bergegas pergi menemui Soha menggunakan taksi padahal malam itu sedang turun hujan. Sementara di rumah, Soha yang selalu teringat dengan Juwon kemudian memainkan piano, lagu yang sering Juwon mainkan. Tiba-tiba ia kedatangan tamu. Ji-eum sangat antusias untuk bertemu dengan Soha. Setelah turun dari taksi, ia langsung menekan bel rumah Soha. Soha kemudian membukakan pintu dan bertanya apa maksud kedatangan Ji-eum kali ini. Ji-eum berkata jika ia lupa mengatakan sesuatu. Saat berulang tahun, biasanya seseorang akan mendapatkan pengakuan cinta. Maka hari ini, Ji-eum membuat pengakuan jika ia menyukai Soha. Ia ingin Soha selalu mengingat kata-kata ini ketimbang mengingat hal yang menyakitkan di hari ulang tahunnya. Soha kemudian teringat dengan Juwon. Tapi tiba-tiba Juwon keluar dari rumah Soha. Ia kira Doyun yang datang. Di sana Ji-eum bingung mengapa Juwon ada di rumah Soha. Soha lalu menyuruh Juwon untuk pulang karena ia tidak ingin merayakan ulang tahunnya, apalagi bersama dengan Juwon. Juwon bingung mengapa Soha susah untuk ia pahami. Setelah apa yang ia lakukan, Soha sama sekali tidak bisa ia dekati. Soha tetap kekeh menyuruh Juwon untuk keluar dari rumahnya. Juwon lantas pergi dan di luar ia bertemu dengan Ji-eum yang menunggu Juwon untuk bertanya mengapa Juwon ada di rumah Soha. Apakah Juwon menyukai Soha? Juwon lalu berkata, jika memang ia menyukai Soha, apakah Ji-eum bersedia untuk mundur? Ji-eum pun pulang dalam keadaan terkejut. Ia kaget setelah mengetahui adiknya ternyata menyukai Soha. Aegyeong lalu menyuruh Ji-eum untuk segera memberitahu Juwon jika ia adalah Juwon. Namun menurut Ji-eum tidak semudah itu. Inilah akibatnya jika ia bereinkarnasi terlalu cepat. Biasanya ia selalu bereinkarnasi di zaman yang berbeda. Entah mengapa kali ini ia harus terlahir kembali hanya berselang beberapa tahun saat setelah kematiannya. Apakah mungkin Ji-eum harus memperbaiki kehidupan yang tidak baik sebelumnya? Sementara itu di lain tempat, ayahnya Ji-eum yang dulu suka memukuli Ji-eum saat masih kecil kemudian menyuruh putranya Dong-u untuk segera mencari keberadaan kakaknya. Selama ini Ji-eum memang lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Aegyeong. Saat ini hotel tengah mendapat masalah karena sedang kekurangan dana dan juga investor membatalkan bantuan mereka karena bujang. Soha tidak tinggal diam. Ia lalu menemui pamannya yang bersedia membantunya. Lalu kemudian mereka bertemu dengan investor. Sementara itu vendor yang ditawarkan Juwon ternyata berbuah manis. Tapi terpaksa ia menyamarkan namanya menjadi Emily agar tidak ketahuan oleh Soha. Hari itu di hotel, seorang wanita mengganti bunga di vas yang berada di depan hotel. Soha bingung siapa yang telah mengganti bunga tersebut. Pada saat itu, Juwon datang ke kantor karena ingin rapat tentang vendor yang ditawarkan kepadanya. Soha kaget karena yang datang bukan Emily melainkan Juwon. Lagi-lagi, Juwon akhirnya ditolak oleh Soha dan hal tersebut membuat Juwon menjadi sangat sedih karena sebenarnya niat Juwon bukan untuk mendekati Soha. Ia hanya ingin membantu perkembangan hotel. Seharusnya Ji-eum membiarkan Juwon pergi begitu saja karena menurutnya Juwon adalah saingannya. Namun karena Juwon adalah adiknya, maka kemudian Ji-eum bersedia untuk menghibur Juwon dengan mendengarkan ceritanya. Ternyata Juwon bukan menyukai Soha, tapi ia menyukai Doyun, sekretarisnya Soha. Menurutnya Doyun begitu dingin kepadanya dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Doyun. Selain itu, Juwon juga memberitahu Ji-eum jika Ji-eum menyukai Soha, maka Ji-eum harus bersaing dengan kakaknya, Juan. Karena Juan adalah cinta pertama Soha.
Setelah itu, Chowon pulang dalam keadaan mabuk, lalu ia diantar oleh Ji-eum. Mereka berdua pun sampai di rumah orang tua Chowon, lalu kemudian Ji-eum menekan bel rumahnya Chowon. Ji-eum pun langsung sembunyi setelah mendengar ibunya Chowon keluar rumah. Namun ternyata ibunya Chowon tahu siapa Ji-eum. Ji-eum adalah putrinya. Selama ini ibunya Chowon tahu jika Juwon bisa bereinkarnasi, lalu kemudian kembali mendatanginya. Ia sudah lama menunggu Juwon dan akhirnya ia bisa melihat putri kecilnya lagi. Ji-eum kemudian langsung memeluk ibunya. Ia langsung menumpahkan rasa rindu dengan memeluk erat ibunya itu. Saat itu, Soha datang ke rumah Chowon untuk meminta maaf karena ia sadar saat di hotel tadi perkataannya mungkin melukai Chowon. Namun di sana ia malah melihat Ji-eum yang sedang memeluk dirinya sendiri. Rupanya tadi Ji-eum sedang berhayal bisa memeluk ibunya. Soha lalu bertanya apa yang dilakukan Ji-eum di rumahnya Chowon. Saat melihat Ji-eum, Soha terkejut melihat Ji-eum yang sedang menangis. Sementara Ji-eum kemudian memanggil Soha dengan nada yang sama seperti Juwon, hingga Soha sempat mengira jika Ji-eum memang mirip dengan Juwon. Dulu, saat pertama kali merasakan dan mengingat kehidupan lampau, Ji-eum belum bisa mengontrol dirinya. Awalnya ia takut dengan ingatan itu, lalu kemudian ia tidak bisa mengontrolnya. Di kehidupannya dulu, Ji-eum pernah menjadi balita yang disayangi ibunya kemudian meninggal. Beberapa tahun kemudian, ia terlahir kembali dan rindu dengan ibunya yang dulu. Lalu, tiba-tiba ia mendatangi ibunya, namun sayang, ia diusir dari sana. Kemudian, saat di kehidupannya yang ke-18, saat ia menjadi Juwon, ia pernah mengingatkan ibunya jika ia pergi atau jika ia mati, ia berjanji akan datang lagi menemui ibunya. Karena saat itu Ji-eum sadar di kehidupannya sebagai Juwon, ibunya adalah seorang ibu yang terbaik yang pernah ia miliki. Kembali ke masa kini, Ji-eum kemudian sadar Soha ada di hadapannya. Ia lalu berkata ia sangat menyukai Soha. Lalu tiba-tiba ibunya Chowon keluar karena mendengar ada keributan. Soha lantas mengajak Ji-eum untuk segera berlari dari sana. Ji-eum senang sekali karena ia bisa memegang tangan Soha yang sangat halus. Di sana Ji-eum juga menjelaskan jika tadi ia baru saja mengantar Chowon pulang ke rumah karena mabuk. Dan saat melihat ibunya Chowon, ia teringat dengan ibunya yang menghilang. Ji-eum berkata jika ia teringat dengan ibunya yang kabur saat ia masih kecil. Ada kalanya memang keluarga tidak harus hidup bersama karena semua orang mempunyai tujuan hidup masing-masing. Soha seperti sedang membaca buku jika bersama dengan Ji-eum. Ji-eum selalu bercerita hal-hal yang aneh namun juga menyenangkan. Setelah berjalan-jalan santai, mereka berdua kemudian makan mie di Toserba. Seharusnya mereka berdua minum soju bersama, namun entah mengapa mereka malah singgah makan mie. Ji-eum mulai menyadari Soha sering tersenyum saat bertemu dengannya belakangan ini. Soha bingung mengapa Ji-eum terlalu memperhatikannya. Bahkan sekarang senyumannya juga diperhatikan oleh Ji-eum. Ji-eum berkata karena memang ia terlahir di kehidupan kali ini untuk itu. Soha lalu terkejut karena dulu Juwon pernah memberitahunya jika kehidupannya yang dulu bukan kehidupan pertamanya. Dengan percaya dirinya, Ji-eum berkata jika Soha sudah jatuh hati padanya. Meskipun Soha mengingkarinya, tapi Ji-eum yakin jika Soha selalu teringat tentangnya. Apalagi sekarang jantung Soha tengah berdegup kencang. Saat pulang, Soha sadar sepertinya ia mulai tertarik kepada Ji-eum. Sementara saat Ji-eum pulang, ada seorang pria yang memperhatikannya dengan seksama. Pria itu kemudian pergi ke suatu tempat dan membuka sebuah peti, dan peti itu berisikan alat seperti lonceng untuk perdukunan zaman dulu. Daripada pulang ke rumah, Soha memilih untuk pergi ke rumahnya Doyun dan menginap di sana. Ketika mau tidur, Soha berkata jika ia akan menerima Chowon karena sebenarnya kemampuan Chowon begitu hebat. Lalu, Doyun berkata belakangan ini Soha begitu ceria, tidak seperti waktu pertama kali mereka balik ke Korea. Ia yakin ini semua berkat Ji-eum. Soha pun tidak menyangkalnya. Meskipun terlihat aneh, Soha selalu takjub saat bersama dengan Ji-eum. Oleh karena itu, ia ingin Doyun menyadarkannya, takutnya ia jatuh cinta kepada Ji-eum. Keesokan harinya, Ha Do-yun dan Moon So-ha datang ke kebun bunga milik Chowon. Di sana juga ada Ji-eum yang datang untuk memberitahukan jika Chowon terpilih sebagai kandidat vendor lanskap untuk hotel mereka. Saat ingin membantu Chowon membuat teh, Chowon bertanya apa malam saat ia mabuk, ia meminta Ji-eum mengantarkannya ke rumah ibunya. Karena seingatnya, ia sudah jarang ke rumah orang tuanya. Ji-eum hampir saja ketahuan. Ia berkata mungkin malam itu Chowon merindukan orang tuanya. Seingat Chowon,
Jun. Pada malam itu, Ji-eum memegang tangannya saat ia ketiduran dan juga saat ia mabuk, Ji-eum selalu menjaganya. Jun merasa aneh saat melihat Ji-eum karena entah mengapa Ji-eum begitu akrab dengannya. Ji-eum hampir saja berkata jika ia adalah kakaknya Jun. Lalu tiba-tiba Ji-eum menjatuhkan cangkir teh milik Jun. Soha dan Do-yoon yang ada di sana mendengar hal tersebut kemudian langsung datang. Lalu Soha membantu Ji-eum membereskan pecahan gelas tersebut. Setelah itu, Ji-eum berkata kepada Soha jika ia sudah membuat keputusan, ia akan mengajak Soha berpacaran dengannya sebanyak 3 kali. Jika ketiga-tiganya Soha menolaknya, maka Ji-eum akan menyerah. Ketika pulang, Ji-eum ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata nomor itu adalah Dong-woo, adiknya Ji-eum di masa sekarang. Dong-woo ingin Ji-eum segera mengirimkannya uang. Ji-eum bingung dari mana Dong-woo mendapatkan nomor teleponnya. Hari ini Soha kembali bingung mengapa bunga di pas hotel sudah berganti yang baru. Lalu kemudian Soha bertemu dengan anaknya Bu Jang. Berani-beraninya ia masuk ke hotel ini padahal sudah Soha larang. Tanpa banyak babi bu, anaknya Bu Jang kembali diusir dari hotel. Lalu kemudian Soha mendatangi Bu Jang di kantornya. Soha menyuruh Bu Jang untuk menemui keluarganya di rumah saja. Soha mengancam jika sebenarnya ia tahu sesuatu tentang Bu Jang. Bu Jang lalu tersenyum apa yang sebenarnya Soha ketahui tentang dirinya. Malam itu, saat semua orang sudah pulang, Soha meminta bantuan Do-yoon untuk membuka semua laporan keuangan di hotel ini selama 3 tahun terakhir. Ia ingin sekali mengetahui apa yang selama ini Bu Jang kerjakan. Saat itu, Do-yoon pun pamit duluan karena ia dipanggil oleh ayahnya Soha. Sementara Soha harus pulang sendiri. Di lain tempat, ada seorang wanita bernama Hana. Wanita itu diam-diam selalu mengganti bunga di pas hotel. Hana suka sekali ngedance bersama dengan teman-temannya dan ia mengakui jika ia tengah menyukai seseorang. Sementara itu, saat Soha pulang bekerja menggunakan taksi dan saat berhenti di lampu merah, ia melihat Ji-eum sedang dikejar-kejar oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah Dong-woo, adik Ji-eum yang selalu meminta uang darinya. Dulu Ji-eum sudah memberikan Dong-woo banyak uang sebagai bayaran jika hubungan keluarga di antara mereka berdua telah berakhir. Dan sekarang Dong-woo malah meminta uang kepada Ji-eum lagi. Saat itu Soha kemudian datang membantu Ji-eum meskipun akhirnya Soha dipukul oleh Dong-woo dan bibirnya berdarah. Dong-woo langsung kabur sambil berkata jika Ji-eum harus mengirimkannya uang. Soha lalu bertanya siapa pria tersebut. Dengan sedikit berbelit-belit, Ji-eum berkata jika dia satu DNA dengannya alias saudaranya. Soha berkata meskipun saudara seharusnya Dong-woo meminta uang dengan sopan. Lalu Soha mengajak Ji-eum untuk minum-minum bersamanya. Malam itu Soha berencana untuk mendengarkan keluh kesah Ji-eum dengan menjadi teman minumnya. Ji-eum mengambil kesempatan ini jika ia tidak ingin berteman namun ingin menjadi kekasih. Soha tidak habis pikir dengan jalan pikir Ji-eum. Ia selalu mengambil kesempatan. Malam itu mereka habiskan dengan minum-minum bersama. Namun anehnya Ji-eum tidak bisa mabuk meskipun ia sudah minum beberapa botol soju. Sementara Soha, ia tidak bisa menandingi Ji-eum dan kemudian ia mabuk. Malam itu Soha yang mabuk lantas berjalan sempoyongan. Ji-eum kemudian mengajak Soha untuk duduk sebentar sembari menaruh bajunya sebagai alas duduk untuk Soha. Soha kembali teringat kepada Jun karena dulu Jun juga melakukan hal tersebut kepadanya. Karena sedang mabuk, Soha pun bingung dan tak bisa membedakan antara Jun dan juga Ji-eum. Padahal jika dilihat, Ji-eum dan Jun terlihat berbeda. Soha juga bingung kenapa Ji-eum tidak bisa mabuk. Ji-eum lalu berkata jika ia tidak gampang mabuk meskipun di dalam tubuh apapun. Soha bingung dengan kata-kata Ji-eum, tapi lagi-lagi ia teringat dengan Juwon. Soha lalu tertidur di pundaknya Ji-eum. Sambil tertidur, ia berucap jika sewaktu kecil ia pernah kecelakaan dan gadis yang ia sukai meninggal sambil memeluknya. Ia bisa merasakan perubahan suhu Juwon menjadi sangat dingin. Sejak saat itu, ia merasa kesulitan bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, Do-yoon bertemu dengan ayahnya Soha. Ternyata ayah Soha sedang menyelidiki siapa sebenarnya Ji-eum. Mengapa seorang gadis sepertinya yang dulu bekerja di Mimo Baiti malah memilih bekerja di hotel? Do-yoon mengatakan jika ayahnya Soha tidak perlu mencemaskan hal tersebut. Karena latar belakang keluarga Ji-eum, ayahnya Soha takut jika Ji-eum akan bermasalah apalagi menyangkut soal uang. Saat Do-yoon bertanya apa alasan ayahnya Soha menyuruh mereka pulang ke Korea, ayah Soha langsung marah dan menyuruh Do-yoon memperbaiki kebiasaannya untuk bertanya pertanyaan yang orang tersebut tidak ingin memberitahukan jawabannya.
Karena Doyun tidak bisa dihubungi, maka Ji-eum meminta bantuan Chowon untuk mengantar Soha pulang. Ji-eum juga mengatakan kepada Chowon jika Soha tidak bisa duduk di belakang karena trauma kecelakaannya sewaktu masih kecil. Saat itu Chowon sadar ia tidak tahu dengan kejadian tersebut. Saat sampai ke rumah, Chowon minta bantuan Doyun untuk memberitahukan mereka sandi rumahnya Soha karena ia tengah mabuk berat. Doyun kemudian berkata sandi rumah Soha adalah 0423, nomor yang sepertinya sangat berarti bagi Soha. Lalu Soha pun langsung dibawa masuk ke kamar oleh kedua wanita itu. Saat Ji-eum hendak pergi, Soha kemudian menarik tangan Ji-eum sambil menangis. Ia teringat dengan Juwon, lalu ia kemudian berkata, "Nuna, jangan pergi."